Halo teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, diliputi kebahagiaan, dan dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan ulang tentang sebuah film bergenre action yang berjudul Film ini berkisah tentang seorang guru wanita magang di sebuah sekolah SMA bernama So Simin. So Simin yang bercita-cita untuk menjadi guru tetap harus melihat sebuah kejadian. Sebuah pembulian yang dilakukan oleh seorang siswa berandal, anak dari pemilik sekolah. Bagaimana cara So Simin membantu murid-muridnya yang tertindas? Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk, kita tonton videonya. Namun sebelum itu, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang. Dan langsung saja kita mulai intronya. Raja Spoiler. Di awal film menunjukkan tentang kemegahan sekolah SMA M. Salah satu sekolah elit di K-drama yang dipenuhi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk kegiatan belajar mengajar. Terlihat murid-murid sangat senang bersekolah di sana. Namun ada satu sisi gelap yang tersembunyi di dalam tempat sekolah tersebut. Sebuah perundungan yang dilakukan oleh sekelompok anak nakal terhadap siswa miskin yang ada di sana. Kelompok nakal ini dikepalai oleh seorang siswa tingkat akhir bernama Jamal. Seorang siswa miskin bernama Aji menjadi bulan-bulanan Jamal dan kelompoknya. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan Jamal dan kelompoknya terhadap Aji setiap harinya. Tak ada yang mampu menghentikan tindakan kekejaman Jamal. Guru pun menutup mata. Kenapa? Karena Jamal adalah anak orang kaya. Orang tuanya adalah donatur tetap di sekolah tersebut. Selain itu, keluarganya sangat berpengaruh di negeri K-drama, mampu menutupi setiap tindakan kejahatan dari Jamal. Di sisi lain, sekolah tersebut kedatangan seorang guru magang baru bernama Soimah. Sebagai guru magang baru, Soimah menunjukkan sifat sisi ceria dan jiwa yang suka menolong terhadap guru-guru senior yang ada di sana. Tujuan utamanya adalah untuk bisa diangkat sebagai guru tetap di sekolah elit tersebut. Namun saat di toilet, Soimah mendengar pembicaraan antar guru senior yang ada di sana. Mereka membicarakan tentang kematian guru magang sebelumnya. Mendengar itu, Soimah pun langsung mencari berita tersebut di internet. Dan betapa kagetnya kematian guru tersebut akibat intimidasi dari siswa. Seorang guru senior bernama Yati mencari keberadaan Soimah. Setelah bertemu, Yati pun mengajak Soimah ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Yati menunjukkan sebuah video. Video yang memperlihatkan tentang tindakan tidak terpuji yang dilakukan Jamal dan kelompoknya terhadap nenek-nenek penjual telur gulung. Bu Yati pun langsung menceritakan tentang siapa Jamal. Seorang murid pindahan dari sekolah lain dikarenakan kasus perkelahian dengan teman sekolahnya yang mengakibatkan kecacatan. Yati memperingatkan Soimah sebelum Soimah diangkat sebagai guru tetap di sekolah tersebut, berharap Soimah menutup mata dan telinganya serta berpura-pura bodoh jika ia melihat segala konflik yang ada di sekolah tersebut. Malam hari pun tiba. Soimah sedang bermeditasi di dalam ruangan tinju. Dan tak lama kemudian seorang polisi datang untuk melakukan investigasi. Dan langsung saja Soimah memerintahkan polisi tersebut untuk melepaskan pakaiannya. Terjadi pertandingan persahabatan antara Soimah dengan polisi tersebut. Polisi yang bernama Parto itu langsung dibanting Soimah tanpa ampun. Ternyata Soimah sewaktu SMA dulu adalah seorang atlet tinju yang menguasai judo tingkat 3 dan taekwondo tingkat 3, yang sangat menjanjikan untuk memperoleh medali emas di cabang tinju.
Namun karena ayahnya, mimpi Soimah sebagai petinju profesional harus kandas. Semua itu dikarenakan ayahnya mempunyai hutang yang banyak dan hampir kehilangan tempat tinju tersebut. Namun, berkat perjuangan Soimah selama 10 tahun ini membuat sasana tinju tersebut masih bertahan. Sebelum pulang, Soimah pun melihat beberapa topeng hewan yang ada di tempat tersebut. Dia pun mengambil topeng hewan berbentuk kucing. Saat pulang menuju rumahnya, Soimah melihat seorang nenek masih berjualan hingga larut malam. Dia pun langsung memborong dagangan nenek tersebut. Tanpa disadari, cucu dari nenek tersebut melihat ke arahnya. Keesokan harinya, Soimah pun mulai mengajar. Sebagai guru etika, Soimah mengajarkan segala norma-norma kebaikan. Namun, apa yang ia ajarkan berbanding terbalik dengan kenyataan. Contohnya, seperti ia telah melihat anak-anak yang sedang merokok. Namun, ia berpura-pura tidak melihat. Saat melewati sebuah lorong di sekolah, langkahnya terhenti. Ia melihat Aji sedang dibuli oleh Jamal dan kelompoknya. Pikiran dan hatinya berkecamuk. Pikirannya menyuruhnya untuk berpura-pura tidak melihat. Namun, hatinya berkata lain. Sambil bersembunyi, Soimah pun melangkah lebih dekat untuk melihat apa yang terjadi. Namun, betapa kagetnya Soimah. Karena di sana sudah ada Tono yang juga sedang bersembunyi sambil mengamati. Pada Soimah, Tono pun menjelaskan siapa Jamal dan asal-usul keluarganya. Mendengar latar belakang keluarga Tono yang sangat berpengaruh, hati Soimah sedikit gentar. Namun otaknya mempunyai ide untuk bisa menyelamatkan Aji dari penyiksaan. Karena di bawah ancaman bahwa neneknya akan dibuat celaka oleh Jamal, Aji pun tak dapat menghindar atau melawan. Dan kini Aji bersiap menjadi sasaran empuk dari tendangan Jamal. Perkiraan waktu yang sangat tepat telah dibuat oleh Soimah. Saat Jamal sedang melayangkan tendangannya kepada Aji, ia muncul sambil menerima telepon. Dan dengan berpura-pura tak sengaja, Soimah langsung memukul tubuh Jamal hingga tubuh Jamal terjatuh. Dan Aji pun dapat terselamatkan. Keesokan harinya, Soimah dan Aji bertemu kembali. Pada Soimah, Aji pun menceritakan tentang apa yang terjadi selama ini padanya. Aji sebenarnya sudah menceritakan tentang kasus pembulian yang dilakukan oleh Jamal kepada guru. Namun apa yang terjadi? Bukannya menghukum Jamal, guru itu malah menyarankan Aji untuk pindah sekolah. Kepada Soimah, Aji pun berkata bahwa guru yang dia melihat tindak kekerasan adalah kaki tangan dari pelaku kekerasan. Mendengar itu, Soimah seperti tertampar. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Karena ia hanyalah guru sementara di sekolah tersebut. Tanpa mereka sadari, ada yang memotret pertemuan antara Soimah dengan Aji. Masih membayangkan raut wajah Aji yang meminta tolong, Soimah pun berinisiatif untuk bertemu dengan Jamal. Soimah mengajak bicara Jamal, mencoba mengorek apa masalah Jamal. Kenapa ia membuli teman-temannya? Namun tindakan Soimah ini malah langsung ditolak oleh Jamal. Jamal pun menyuruh guru itu untuk menjauh dari dirinya. Dan tak lama kemudian sebuah pesan datang yang membuat guru-guru di sana kelabakan. Pesan tersebut berasal dari keluarga Jamal tentang bahwa ada orang yang melaporkan ke dinas pendidikan tentang kasus pembulian yang dilakukan oleh Jamal. Dan tak lama kemudian, ibu Jamal datang ke sekolah tersebut dengan beberapa pengacaranya. Dengan mengancam akan dipenjarakan, ibu Jamal ingin menangkap siapa pelaku yang melaporkan ke dinas pendidikan. Kira-kira siapa pelakunya? Di bawah ancaman penjara, tentu semua guru ketakutan. Soimah yang melihatnya langsung berlutut dan memohon ampun pada ibu Jamal. Mengaku dirinya adalah pelaku yang mengirim informasi ke dinas pendidikan. Semua itu ia lakukan karena dari kejauhan Soimah melihat Aji dalam tekanan Jamal. Ibu Jamal ingin Soimah dipecat.
Namun Jamal berniat lain. Dia masih ingin mempertahankan Soimah sebagai guru kontrak, karena Jamal ingin bermain-main dengan Soimah. Pada malam harinya, Soimah yang frustasi menemui Parto. Menanyakan pada Parto apakah ia telah berhasil menyelidiki tentang kasus Jamal. Menurut Parto, tak ada kasus yang berkaitan dengan Jamal. Meski ada laporan yang masuk ke kantor polisi, namun semuanya telah berhasil ditutupi. Parto menyarankan Soimah untuk melupakan kasus ini. Karena jika Aji melapor ke kantor polisi, mungkin tuduhannya akan berbalik kepada Aji sebagai pencemaran nama baik. Rasa frustasi Soimah semakin bertambah saat ia bertemu dengan ayahnya. Dan terjadi pertengkaran antara ayah dan anak. Soimah pun langsung pergi meninggalkan Parto dan ayahnya. Untuk melepaskan rasa frustasinya, Soimah pun pergi ke sebuah minimarket. Namun sialnya di sana dia bertemu dengan Jamal dan kelompoknya. Jamal ingin mencoba melecehkan Soimah, namun dapat dihentikan oleh Soimah. Jamal memperingatkan Soimah bahwa mungkin hari ini Soimah tidak dipecat karena permintaannya, namun tidak ada kesempatan dua kali. Setelah memberi peringatan itu, Jamal dan teman-temannya pergi untuk bermain basket. Mendengar hal itu, tiba-tiba Soimah mempunyai sebuah cara untuk membalas Jamal. Cara apa yang akan digunakan Soimah? Di lapangan basket terjadi bentrokan antara tim Jamal dengan anak SMA lain. Mereka pun berkelahi. Melihat situasi ini, Soimah pun langsung beraksi. Menggunakan topeng kucing yang sebelumnya ia ambil di tempat latihan tinju, Soimah pun langsung beraksi, mengeluarkan segala jurus-jurusnya untuk menghajar Jamal. Dalam pertarungan tersebut, Jamal berhasil ditaklukkan. Teman-teman Jamal tak ada yang membantunya. Hingga datang polisi. Semua orang yang berkelahi langsung berlari untuk menyelamatkan diri mereka. Di tempat yang berbeda, Soimah yang berhasil kabur dari kejaran polisi melepas topengnya. Ia tampak senang karena berhasil membalas tindakan Jamal. Tanpa Soimah sadari, salah satu muridnya mengetahui tentang penyamarannya. Keesokan harinya di sekolah, berita tentang Jamal yang berhasil dikalahkan oleh seorang petarung kucing tersebar di seluruh sekolah. Tidak hanya murid-murid yang senang, guru-guru pun ikut senang mendengar berita tersebut. Banyak murid-murid yang menggambar tentang kucing untuk mengejek kekalahan Jamal. Jamal yang melihat gambar-gambar tersebut tentu kesal. Dia pun melampiaskan amarahnya dengan cara melempar meja yang ada gambar kucingnya. Melihat kemarahan Jamal yang belum reda, para pengikutnya menyebut nama Aji sebagai bahan pelampiasan untuk meredakan amarah Jamal. Dan mereka pun langsung mencari Aji dan membawanya ke suatu tempat. Di dalam gedung tersebut, Aji ditelanjangi. Tubuhnya dicoret-coret dengan kata-kata yang tidak senonoh. Hanya diberikan waktu sebentar untuk Aji menyelesaikan sebuah misi, yaitu membelikan mereka makanan. Jika tidak, mereka akan membuat Aji benar-benar telanjang bulat. Tak memperdulikan tatapan orang-orang yang menganggapnya aneh, Aji pun berlari kencang untuk menyelesaikan misi ini. Mampukah Aji menyelesaikan misi dari Jamal? Tibalah Aji di kedai ayam goreng milik keluarga Tono. Ayah Tono yang melihat Aji datang sambil menggigil kedinginan langsung menutupi tubuh Aji dengan selimut. Tono yang tidak tega lagi melihat Aji diperlakukan seperti itu langsung pergi menggunakan sepeda motornya. Dia pergi untuk mencari Soimah. Setelah menemukan Soimah di tempat latihan tinju, Tono pun langsung menceritakan apa yang dialami Aji. Tono pun membeberkan bahwa ia telah tahu bahwa Soimah adalah pahlawan kucing. Dan dia juga adalah orang yang melaporkan pada polisi tentang perkelahian di lapangan basket. Tono pun memohon pada Soimah agar bisa menyelamatkan Aji. Apakah mampu Soimah menyelamatkan Aji? Di tempat biliar, Jamal dan teman-temannya kedatangan seorang tamu, yaitu pahlawan kucing.
Sebuah perkelahian terjadi 1 lawan 1. Pukulan dan tendangan saling mereka berikan untuk bisa menjatuhkan lawannya. Dan sekali lagi pahlawan kucing mampu menaklukkan Jamal. Hingga tiba-tiba datang Aji yang sudah tidak bisa membendung rasa amarahnya. Dia yang membawa pisau langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Jamal. Pahlawan kucing yang melihat tindakan Aji langsung menangkis pisau tersebut dengan tangannya. Darah pun banyak keluar dari tubuh pahlawan kucing. Aji yang melihat tindakannya malah membuat orang yang menyelamatkan dirinya terluka langsung histeris. Mentalnya terganggu. Hingga datang Ayah Tono yang sejak awal mengikuti Aji. Dia pun langsung membawa Aji pergi dari tempat tersebut. Di rumah sakit, Soimah sedang tidur setelah mendapat perawatan. Di sana sudah ada Parto dan Ayah Soimah. Melihat putrinya terluka, Ayah Soimah pun ingin berencana untuk membalas dendam. Dengan menggunakan topeng yang sama yang digunakan oleh Soimah, Ayah Soimah pun pergi untuk menemui Jamal. Dia pun langsung menantang Jamal, dan terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Namun, Ayah Soimah yang tidak bisa berkelahi malah menjadi bulan-bulanan kekejaman Jamal. Dia berhasil dikalahkan oleh Jamal. Wajahnya pun penuh babak belur. Ayah Soimah membawa putrinya keluar dari rumah sakit. Melihat putrinya yang terluka, Ayah Soimah kembali teringat pada hari final seleksi nasional. Tentang Soimah yang harus mengalah dan mengubur mimpinya terhadap lawannya agar ia dapat menyelamatkan tempat tinju milik ayahnya. Sambil berurai air mata, Ayah Soimah pun memohon maaf pada Soimah. Karena Soimah yang harus menanggung atas kebodohannya sebagai kepala keluarga. Hal baik pun terjadi. Hubungan antara ayah dan anak ini kembali menjadi akur. Keesokan harinya di sekolah, Jamal dan para pengikutnya memeriksa tangan setiap orang yang ada di sekolah untuk mengetahui siapa orang yang ada di balik topeng kucing. Namun usahanya sia-sia. Karena dari setiap siswa yang diperiksa, tak ada yang memiliki luka di tangan. Di lain pihak, kabar baik datang pada Soimah. Dia mendapat pemberitahuan dari Ibu Yati bahwa Soimah akan diangkat menjadi karyawan tetap. Mendengar kabar tersebut, tentu Soimah sangat senang dan tak menyangka. Namun seketika rasa senangnya hilang, mengingat Aji akan pindah dari sekolah tersebut. Jamal menghajar salah satu anak buahnya karena dia masih belum bisa menemukan siapa orang di balik topeng kucing. Hingga matanya tertuju pada Soimah yang sedang lewat di lorong sekolah. Melihat gerakan Soimah yang berhasil menghindari siswa yang bermain skateboard sama persis dengan gerakan dari pahlawan kucing, Jamal pun akhirnya mengetahui siapa orang di balik topeng kucing. Saat Soimah sedang sendiri di dalam ruangan guru, tiba-tiba Jamal datang mengagetkannya. Jamal langsung menarik tangan Soimah yang terluka, menjatuhkan wanita itu ke meja, membuat wanita itu tak berdaya. Soimah dibuat tak bisa bernapas, karena kepalanya ditutupi oleh plastik hitam. Melihat Soimah yang sudah hampir kehabisan napas, Jamal pun melepaskan plastik itu. Jamal menantang Soimah untuk bertanding tinju di acara ulang tahun sekolah. Jika Soimah tidak datang atau mengelak, dia akan menyebarkan video tentang Aji yang ingin menusuknya dengan pisau. Tanpa mereka sadari, ada Ibu Yati yang mendengar pertengkaran mereka. Soimah mendatangi rumah Aji, mendapati anak itu sedang berdiri di atap gedung ingin bunuh diri. Soimah pun langsung berlari untuk memegang tangan anak itu, meminta anak itu untuk mengingat neneknya yang harus ia rawat dan dia jaga. Seketika ingatan Aji kembali ke masa silam. Kenapa ia sampai dibully oleh Jamal dan teman-temannya? Karena Aji mencoba melindungi neneknya dari gangguan Jamal. Penyesalan pun datang pada Aji, karena pernah berniat ingin bunuh diri. Soimah pun langsung memeluk Aji mencoba menenangkan anak itu.
meminta anak itu untuk datang di hari perayaan ulang tahun sekolah. Dan tiba di hari perayaan sekolah, banyak anak-anak yang sudah bersiap untuk menyaksikan pertandingan ini. Tapi sebagian dari mereka masih sangsi, apakah pahlawan kucing akan datang. Tono mencoba meyakinkan orang-orang yang masih ragu bahwa pahlawan kucing pasti datang. Ia pun sudah menyiapkan dukungannya untuk pahlawan kucing dengan membuat topeng kucing sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang mendukung pahlawan kucing langsung mengambil topeng yang telah dibuat oleh Tono. Aji datang ke sekolah tersebut untuk menepati janjinya. Saat ia ingin masuk ke dalam ruangan pertandingan, dia berpapasan dengan pahlawan kucing. Pahlawan kucing itu pun langsung memeluk Aji. Seketika Aji ingat akan pelukan Soimah. Pertandingan pun dimulai. Jamal yang sudah berlatih untuk mempersiapkan pertandingan ini berhasil menjatuhkan pahlawan kucing. Dia terus menghajar pahlawan kucing tanpa memberi celah. Para pendukung pahlawan kucing yang melihatnya mencoba memberi semangat kepada pahlawan kucing dengan meneriaki namanya. Rasa semangat itu tersampaikan, membuat pahlawan kucing mampu membalikan keadaan. Pahlawan kucing mampu membuat Jamal tak berdaya dengan mengincar kakinya. Melihat Jamal yang sudah tak berdaya, pahlawan kucing pun membuka topengnya. Dan semua orang pun kaget karena orang di balik topeng kucing itu adalah Soimah. Jamal masih tak mau menyerah. Ia masih terus berusaha untuk melawan. Hingga sebuah tendangan dari Soimah mampu mengakhiri pertandingan ini, membuat Jamal keluar dari ring dan jatuh di hadapan Aji. Soimah pun meminta pada Jamal untuk meminta maaf pada Aji. Namun Jamal yang keras kepala tak ingin melakukannya. Ia pun malah menyumpahi Aji untuk masuk ke neraka. Aji pun berkata pada Jamal bahwa ia tidak membutuhkan permintaan maaf dari Jamal, sebab Jamal telah kehilangan semuanya. Melihat Soimah yang hendak pergi, Jamal yang tidak kesatria mau menyerang Soimah dari belakang. Namun Soimah yang sigap memberikan tendangan mautnya, membuat Jamal pingsan seketika. Dan beberapa hari kemudian, Aji yang ditemani Soimah datang ke kantor polisi untuk membuat pengaduan tentang kasus perundungan yang dilakukan oleh Jamal dan kelompoknya. Ternyata selain Aji, datang seorang siswa perempuan untuk menyerahkan bukti tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Jamal dan kelompoknya. Dan akhirnya Jamal berhasil dijebloskan ke kantor polisi. Dan film pun berakhir. Terima kasih kepada kalian yang sudah setia menonton, yang sudah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video spoiler berikutnya. Bye.